Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menyinggung ayat-ayat tentang Allah, di mana ada banyak pembahasan atau ada banyak ayat yang menerangkan tentang Allah dan juga menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Sebelum beranjak ke pembahasan tersebut, marilah kita mengenal kata Allah terlebih dahulu. Baik, secara bahasa, Allah berasal dari kata serapan ilah, yang mana artinya yaitu abdun, menyembah. Dari situ juga Al-Quran telah menyebutkan kata Allah sebanyak 2697 kali. Ada banyak pendapat bahwa kata Allah ini didefinisikan macam-macam. Untuk yang pertama, pendapat dari Al-Ghazali, yaitu Allah adalah nama untuk zat yang ada dalam arti yang sebenarnya dan juga memiliki seluruh sifat-sifat ilahiyah dan berperilaku rububiyah. Dan juga Allah ini memiliki khas dengan wujud yang hakiki. Nah, dari situ wujud-wujud Allah yang mana juga selain Allah itu tidak layak untuk dinyatakan sebagai wujud secara zatnya. Nah, sedangkan ada juga yang berpendapat yaitu Said Haji Ibrahim, yaitu Allah adalah lafdzul jalalah atau lafaz yang maha besar, maha agung, di mana zat tersebut, nama-nama tersebut yaitu zat yang maha suci, maha mulia, dan juga wajiblah untuk dipuji. Seperti itu. Kita beranjak ke kamus dari Ibnu Masrur dan Ibnu Faris, yang mana kata Allah ini berasal dari makna serapan kata ilah yang kemudian terbentuk menjadi kata Allah. Di mana kata al-ilah ini yaitu ma'bud, yang disembah. Dan juga ada akar kata yang lain yaitu al-ilawilah, yang artinya mengharap. Nah, yuwalluhuna ilaihi atau yuwalluhuna ilahi juga berarti merintih atau mengharapkan kepadanya, mengharapkan Allah. Nah, al-ilah juga bisa dimaknai ibadah atau sebagai penyembahan, juga bisa seperti itu. Atau sama dengan memuji, semua sama. Nah, kata Allah juga berasal dari makna serapan yang berubah menjadi satu nama, yaitu Allah. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, dari bahasa Arab pada awalnya yaitu berasal dari kata wilah, yang berarti ketundukan, dan juga bisa diartikan sebagai ungkapan penghambaan ataupun juga pengagungan. Adapun yang berpendapat lain bahwa Allah ini berasal dari kata al dan ilah, yang artinya maha sembahan. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa Allah adalah sembahan yang tertinggi dari segala sesuatu, baik yang ada di dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan. Allah juga patut dijadikan pengabdian dari segala makhluk yang telah diciptakan atau sesuatu yang lain. Nah, dari situ kita sudah mengenal kata Allah, yaitu yang mana akan dilanjutkan pembahasan selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya mengenai tafsir surah Al-Ikhlas. Pada kesempatan ini kami menyuguhkan 3 kitab tafsir untuk menjelaskan pengertian atau
Asbabun nuzul dari surah Al-Ikhlas. Yang pertama, dalam tafsir At-Tabari menyebutkan beberapa riwayat yang menerangkan asbabun nuzul surah Al-Ikhlas berkenaan dengan kaum Yahudi yang bertanya kepada Nabi Muhammad perihal siapa pencipta Allah. Maka Allah menurunkan firman-Nya sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Selaras dengan At-Tabari, Ibnu Katsir menyinggung sekilas asbabun nuzul turunnya surah ini, yakni adanya pertanyaan dari orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, kaum musyrikin datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, sifatkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad." Selanjutnya, Ibnu Katsir memberikan keterangan keutamaan dari membaca surah Al-Ikhlas. Ia menulis riwayat Bukhari sebagai berikut. Aisyah berkata, Rasulullah mengangkat seorang sebagai pimpinan dalam suatu pasukan. Dan orang ini tiap sholat harus membaca Qul huwallahu ahad pada tiap rakaat. Maka ketika mereka telah kembali ke Madinah, mereka menceritakan kejadian itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Mengapakah ia berbuat demikian?" Ketika ditanyakan, jawabannya, "Karena surah itu sifat Allah, maka aku suka membacanya." Rasulullah bersabda, "Beritakan kepadanya bahwa Allah suka dan cinta kepadanya, sebagaimana ia suka dan cinta pada sifat Allah itu." Lebih lanjut, Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan sifat Allah yang tunggal, Esa, tiada memiliki sekutu. Ayat 2 pendapat Hamka bahwa segala sesuatu yang ada adalah ciptaannya, maka semestinya semua ini bergantung padanya. Ayat 3 bahwa Allah mustahil beranak dan diperanakan, karena yang butuh hal itu hanya makhluk. Allah juga maha awal dan maha akhir, sedangkan makhluk memiliki awal dan akhir. Ayat 4 maksudnya, apabila Allah memiliki kesamaan dengan makhluk, maka tidak ada bedanya antara Tuhan dengan ciptaannya. Karena Tuhan tidak butuh makan, minum, istirahat, tidur, yang semua itu dibutuhkan oleh makhluk. Terima kasih. Oke, saya lanjut dari penjelasan Mas Alif. Jika sebelumnya tadi yang dijelaskan Mas Alif adalah Quran Surat Al-Ikhlas, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Quran Surat Al-Hasr ayat 22 sampai 24. Yang mana dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 22 sampai 24 ini juga sebenarnya sama yang dijelaskan Mas Alif, bahwasanya dalam ayat ini dijelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam Quran Surat Al-Hasr ini lebih banyak disebutkan mengenai nama-nama lain dari Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala yang kita biasa menyebutnya dengan Asmaul Husna. Langsung saja ayat yang pertama atau ayat 22 ini dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 22 ini adalah Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Yang pertama menurut Imam At-Tabari, beliau menafsirkan bahwasanya dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya tidak ada zat selain Allah yang patut ditakuti, yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang mengetahui apa-apa yang tampak yang berada di langit dan di bumi. Selanjutnya menurut pendapat Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili. Nah, sebenarnya ada persamaan dengan At-Tabari mengenai yang ditafsirkan dalam Quran Al-Hasr 22 ini, yaitu At-Tabari dan Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili juga sama-sama menjelaskan bahwasanya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menurut Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili. Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili menafsirkan Quran Surat Al-Hasr ayat 22 ini dengan tidak jauh berbeda dengan Imam At-Tabari, yang mana beliau juga menyebutkan bahwasanya dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya tidak ada yang patut disembah dan tidak ada Rob selain Dia kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi dalam ayat ini Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili menambahkan bahwasanya sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Nah, ada kesamaan lagi dengan yang dikatakan oleh Imam At-Tabari tadi, bahwasanya Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwasanya Allah Maha mengetahui segala yang tampak dan yang tidak tampak, baik yang ada di bumi dan yang ada di langit. Tapi Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili lebih menjelaskan lebih sedikit mendetail mengenai Allah yang Maha melihat sesuatu yang tampak maupun tidak tampak yang ada di langit ataupun di bumi. Beliau sedikit menambahkan bahwasanya Allah juga melihat sesuatu yang bahkan kita anggap sesuatu tidak terlihat, tidak bisa kita jangkau dengan mata kepala kita, sesuatu yang gaib, sesuatu yang besar ataupun yang kecil, bahkan semut yang ada di kegelapan gelap gulita, tiada satupun dari semua itu yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili menambahkan bahwasanya Allah Maha Pengasih bagi semua makhluknya, yaitu rahmat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala tidak luput dari semua makhluk ciptaannya, bukan hanya orang-orang muslim, tetapi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat baginya. Selanjutnya yaitu menurut Ibnu Katsir. Nah, menurut Ibnu Katsir ini tidak jauh berbeda juga dengan yang ditafsirkan Prof. Dr. Al-Wahab Az-Zuhaili, yaitu sama-sama menjelaskan bahwasanya Allah melihat segala sesuatu sekecil apapun yang ada di langit dan di bumi. Sama-sama juga menjelaskan tentang bahwasanya semut sekecil apapun yang berwarna hitam yang berada di kegelapan, Allah pun tahu. Dan juga menurut Ibnu Katsir juga ini Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluk ciptaannya, mencakup semuanya yang Allah ciptakan, bukan hanya orang-orang Islam tadi. Selanjutnya mengenai ayat 23. Dalam ayat 23 ini Allah menegaskan tentang nama-nama atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan Al-Mutakabbir. Yang pertama menurut Imam At-Tabari. Nah, menurut Imam At-Tabari ini dalam menafsirkan ayat 23 ini, yaitu bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar, raja yang tidak ada raja lain selain dirinya. As-Salam dalam ayat ini ditafsirkan oleh At-Tabari dengan Allah yang semua makhluknya diberikan keselamatan dari kezalimannya. Dan Al-Mu'min memberikan rasa keamanan, juga diartikan oleh Imam At-Tabari bahwasanya Allah memberikan rasa aman kepada hambanya dari kezalimannya juga. Sedangkan Al-Aziz dalam tafsir At-Tabari ini dimaknai dengan yang maha dahsyat pembalasannya terhadap musuhnya. Sedangkan Al-Jabbar yang maha kuasa diartikan Imam At-Tabari yaitu memperbaiki segala urusan hambanya dan mengarahkan mereka kepada sesuatu yang mengandung kebaikan bagi mereka. Dengan Al-Mutakabbir menurut Imam At-Tabari diartikan dengan yang memiliki segala keagungan, maha membesarkan diri dari segala keburukan, maha suci dari apa yang mereka persekutukan. Hal ini sebagai pembersih Allah dari segala yang disifatkan oleh orang-orang musyrik kepadanya. Bisa dikatakan bahwasanya menurut Imam At-Tabari ini dalam menafsirkan ayat ini, yaitu pada intinya dalam ayat ini adalah Allah sangat menjaga hambanya dari sifat kezalimannya. Selanjutnya menurut
Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam menafsirkan Quran surat Al-Hasr ayat 23 ini, Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya Allah kembali menegaskan tentang keesaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala lah yang paling esa, yang tiada sekutu baginya, pemilik, penguasa, pengatur dan pengontrol segala sesuatu tanpa ada yang bisa menolak, membangkang dan mengelaknya. Yang maha suci dari segala cacat dan kekurangannya. Nah, ini diartikan oleh Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili dengan Allah terbebas atau tiada sesuatu pun kekurangan Allah Subhanahu wa taala, karena tertulis kesempurnaannya itu pada zat-zatnya, pada sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Allah yang menjamin keselamatan makhluk-makhluknya dari kezalimannya. Nah, di sini Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili juga menjelaskan tentang Allah menjamin makhluknya dari kezalimannya. Allah juga mengaruniakan keamanan dengan berbagai kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kebenaran tentang keberadaan nabi dengan berbagai mukjizat yang menjamin kepercayaan kepada makhluknya akan adanya nabi, dengan menampakkan berbagai mukjizat yang membenarkan dan mengonfirmasi kebenaran janji dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mukmin. Allah Subhanahu wa taala yang maha menyaksikan dan mengawasi para hambanya dari segala gerak-gerik mereka. Selanjutnya menurut Ibnu Katsir. Nah, menurut Ibnu Katsir ini beliau menafsirkan bahwasannya Allah lah yang menguasai segala sesuatu, mengendalikan sebenarnya tanpa ada rintangan dan halangan. Yang maha suci. Nah, yang maha suci ini diartikan oleh Ibnu Katsir dengan Allah disucikan oleh malaikat yang mulia, yang maha sejahtera, selamat dan dari segala macam aib dan kekurangan, karena kesempurnaannya dalam zat dan sifat dan perbuatannya yang menjadikannya begitu sempurna. Yang mengaruniakan keamanan. Nah, ini juga diartikan oleh Ibnu Katsir dengan memberikan rasa aman kepada makhluknya, bahwa dia tidak menzalimi para makhluknya atau tidak sedikit pun menzalimi para makhluknya itu. Jadi dari ketiga mufasir tadi kita temukan dalam menafsirkan ayat 23 ini bahwasanya sama-sama menafsirkan tentang bahwasanya Allah tidak pernah menzalimi makhluknya, tidak pernah sedikitpun berbuat zalim kepada makhluknya. Allah selalu berbuat adil kepada makhluknya dengan segala ketetapannya, tidak akan pernah Allah berbuat zalim kepada makhluk-makhluknya. Selanjutnya Ibnu Katsir menegaskan bahwasanya dia tidak dapat dicapai oleh siapapun karena keperkasaan dan keagungan, kemuliaan dan kebesarannya Allah SWT. Oleh karena itu Allah berfirman dalam akhir ayat 23 ini, yaitu Maha Kuasa, memiliki keagungan, tidak patut kebesaran kecuali baginya. Tidak ada keagungan kecuali karena keagungannya Allah SWT sendiri. Nah, dapat dipahami dalam menafsirkan Quran surat Al-Hasr ayat 23 ini, ketiga mufasir tadi sama-sama menegaskan bahwasanya begitu besar, begitu agung nama-nama Allah, yaitu sifat-sifat Allah, tidak bisa sedikit pun atau siapapun yang menandingi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Aziz dari ketiga para mufasir tadi sama-sama menjelaskan bahwa keagungan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala tidak ada tertandingi oleh siapapun, karena keagungan itu berasal dari keagungan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan yang perlu ditegaskan dari ayat 23 ini, ketiga mufasir tadi menjelaskan bahwasanya Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada para makhluknya.
Selanjutnya, menurut Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya ayat 24 ini Allah menakdirkan segala sesuatu menurut keinginannya dan kehendaknya yang menciptakan dan mewujudkan segala semesta. Nah, Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili menjelaskan makna al-khalqu dalam ayat ini adalah menakdirkan, sedangkan al-bari adalah merealisasikan apa yang telah dia takdirkan dan dia tetapkan ke dalam alam wujud dan alam nyata atau kenyataan ini. Tidak setiap orang yang merencanakan sesuatu mampu untuk merealisasikannya dan mengaktualisasikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah juga menciptakan segala bentuk dalam berbagai bentuk, sifat, spesifikasi dan kualifikasi yang dia kehendaki atau yang Allah kehendaki sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai nama-nama dan sifat-sifat terbaik yang tiada seorang pun yang menyerupainya pada nama-nama dan sifat-sifat tersebut karena keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir menurut Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengadakan, dan Allah lah yang membentuk segala rupa yang ada di alam raya ini. Nah, al-khalqu menurut Ibnu Katsir juga diartikan menetapkan, sedangkan al-bari diartikan juga melaksanakan dan melahirkan apa yang telah ditetapkan ke dalam wujud alam raya ini, dan tidak setiap yang menetapkan dan menyusunnya mampu melaksanakan dan mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, mengadakan, membentuk rupa, yaitu yang dikehendakinya dengan segala ketetapannya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya jika Allah ingin berkehendak, maka Allah tinggal berkata, jadilah, maka sesuatu itu akan jadi. Nah, dari ketiga para mufassir yang saya jelaskan tadi, menafsirkan ayat 23 ini juga mengenai ada banyak persamaan, yaitu Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan ketetapannya. Tidak ada satupun yang bisa menyamai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ketiga mufassir ini juga menyebutkan bahwasanya yang bisa menciptakan, mengadakan atau membentuk segala sesuatu yang diinginkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dari ketiga tafsir ini, mufassir ini, bahwasanya jika makhluk Allah ingin membuat sesuatu, ingin mengadakan sesuatu, ingin merencanakan sesuatu, itu tidak bisa langsung seperti yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini juga menyadarkan kita bahwasanya begitulah keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atas nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang dapat kita ambil dari ayat 24 ini adalah kita juga ditegaskan untuk selalu bertasbih, bersujud kepada Allah, mengingat semua segala keagungan yang dimiliki Allah, segala bentuk rahmat yang diberikan oleh Allah, dan segala yang ada di alam raya ini adalah semua yang diberikan adalah Allah. Menandaburi segala sesuatu yang ada di alam raya ini juga agar mengingat betapa kekuasaan Allah itu sangat tidak bisa digambarkan dengan apapun. Dalam At-Tabari tadi menyebutkan bahwasanya kita diajak untuk bersujud dengan keridhaan maupun ketika kita tidak ridho, tetap kita diajarkan untuk selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.